Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi, dampak migrasi, dan wilayah migrasi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi. Menurut Munir, dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tanggal 28 Juli 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi. Yang kedua ada Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tanggal 4 Januari 1973 tentang penetapan Pulau-Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai daerah asal transmigrasi. Yang ketiga, ada Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tanggal 4 Januari 1973 tentang penetapan beberapa provinsi sebagai daerah transmigrasi seperti Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tanggal 28 November 1973. Yang kelima, ada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974 tentang penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah transmigrasi. Yang keenam, ada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1975 tanggal 12 Juli 1975 tentang penetapan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah transmigrasi. Yang ketujuh, ada garis-garis besar haluan negara menurut TAP MPR Nomor 4 garing 1978. Yang kedelapan, ada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 21 Februari 1978 tentang kesempatan bagi penduduk setempat berpindah ke dalam proyek transmigrasi. Yang kesembilan, ada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang penetapan provinsi-provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya sebagai daerah transmigrasi. Dan yang terakhir ada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Nah, selanjutnya ada dampak migrasi. Yang pertama, saya akan membahas dampak migrasi terhadap daerah asal. Di sini ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, saya akan membahas dari dampak negatifnya. Yang pertama itu kurangnya stabilitas keamanan. Karena makin lama makin sedikit warganya atau masyarakatnya, pastinya stabilitas keamanannya itu semakin berkurang. Nah, yang kedua itu dapat mengurangi tenaga kerja daerah asal terutama dalam sektor pertanian. Kenapa kayak gitu? Karena masyarakat yang sudah pernah pergi ke daerah tujuan pasti ketika kembali ke daerah asalnya mereka tuh enggan untuk bekerja di dalam sektor pertanian. Nah, selanjutnya itu ada munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma daerah asal yang dibawa dari daerah tujuan. Kenapa bisa begitu? Karena perilaku yang tidak sesuai tersebut itu mungkin berasal dari pergaulan di daerah tujuan yang tidak sesuai dengan norma di daerah asalnya. Mungkin ketika dia pergi ke daerah tujuan itu dia berteman dengan
orang yang membawa pengaruh buruk terhadap dirinya, sehingga ketika dia kembali ke daerah asalnya jadi tidak sesuai dengan norma yang ada di daerah asalnya tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas dampak positifnya. Yang pertama itu, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup tinggi. Nah, yang kedua itu dapat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kenapa kayak gitu? Karena dengan adanya pengalaman kerja dari daerah tujuan yang dimiliki seseorang tersebut, pastinya dapat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas kerja ketika dia itu kembali ke daerah asalnya. Terus selanjutnya yang ketiga ada membangun daerah asal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi masalah pengangguran di daerah asal. Nah, karena ketika seseorang melihat kemajuan di daerah lain, dia akan timbul nih motivasi di dalam dirinya untuk membangun daerah asalnya. Bahkan dia dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga di daerah asalnya dan juga dapat mengurangi masalah pengangguran di daerah asalnya. Kayak gitu. Selanjutnya ada dampak migrasi terhadap daerah tujuan. Di sini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini saya akan membahas dampak negatifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu menambahnya jumlah penduduk di daerah tujuan. Kenapa? Karena adanya perpindahan penduduk ke daerah yang tidak sesuai dapat membuat jumlah penduduk menjadi semakin padat. Yang kedua itu terbentuknya daerah kumuh di perkotaan. Contohnya di Jakarta. Di Jakarta ini kan penduduknya sudah padat ya kan? Kalau misalkan banyak penduduk yang berdatangan, pasti lahan menjadi tidak terpenuhi, yang mengakibatkan daerah menjadi kumuh karena banyak masyarakat yang membangun rumah sembarangan, seperti membangun rumah di pinggir kali tanpa memikirkan kesehatan pada lingkungannya sendiri. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama itu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan. Ketika daerah tujuan kekurangan tenaga kerja, maka dapat menjadi dampak positif bila ada pekerja yang datang dari daerah lain. Namun, ketika terlalu banyak pekerja yang datang dari daerah lain dan tidak sesuai dengan pekerja yang dibutuhkan, maka dapat menjadi dampak negatif karena dapat menciptakan pengangguran di daerah tujuan. Nah, yang kedua itu merangsang pengembangan bagi daerah yang jarang penduduk. Jika penduduk yang datang sesuai dengan kapasitas daerah tujuan dan dapat bermanfaat bagi daerah tujuan, maka akan merangsang daerah tujuan untuk melakukan pengembangan. Yang ketiga itu memunculkan tenaga kerja terlatih yang dapat menciptakan pengelompokan beberapa perusahaan sehingga membawa dampak positif bagi daerah perkotaan. Lalu ada dampak migrasi internasional. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama itu bertambahnya jumlah tenaga ahli yang berasal dari imigrasi asing, terutama pada negara maju yang bekerja di Indonesia. Yang kedua, masuknya modal asing yang membuat percepatan proses pembangunan, karena para imigran tersebut menanamkan modalnya di berbagai bidang seperti industri, pertambangan, dan sebagainya. Yang ketiga, bertambahnya rasa solidaritas antar bangsa. Dengan demikian, maka orang-orang asing yang tinggal di Indonesia akan memudahkan kita sebagai orang Indonesia untuk bergaul dan mengenal mereka secara langsung, sehingga dapat menimbulkan rasa kebersamaan dengan mereka. Selanjutnya ada dampak negatif.
Yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Jika daya tangkap dalam negeri itu lemah, dapat merusak budaya Indonesia itu sendiri. Yang kedua, masuknya para imigran yang bertujuan tidak baik, seperti pengedar ganja atau narkoba yang bertujuan untuk memata-matai atau politik. Dan yang terakhir, terjadi benturan budaya orang setempat dengan budaya imigran. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai wilayah migrasi di Indonesia. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki luas sebesar 5.193.250 km dan terdiri dari 34 provinsi. Nah, tiap provinsi ini memiliki daya tarik tersendiri nih yang mampu mendorong penduduk provinsi lain untuk pindah ke provinsi tujuannya. Nah, selain itu, migrasi 5 tahun yang lalu atau sering disebut migrasi resen ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada migrasi resen masuk dan migrasi resen keluar. Nah, pola dan arus migrasi resen per provinsi ini sangat bervariasi dan besarnya tidak selalu sama antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya. Lanjut, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sejak tahun 1980 hingga tahun 2010, DKI Jakarta adalah provinsi yang paling banyak didatangi oleh migran dengan jumlah yang semakin besar dari tahun ke tahunnya. Nah, selanjutnya ada migrasi neto. Migrasi neto merupakan selisih antara peristiwa migrasi masuk dengan migrasi keluar. Migrasi neto bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu provinsi merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Migrasi neto dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada migrasi neto negatif dan yang kedua ada migrasi neto positif. Migrasi neto negatif itu apa? Migrasi neto negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang keluar dari daerah tersebut lebih banyak daripada jumlah penduduk yang masuk. Sedangkan migrasi neto positif berarti jumlah penduduk yang masuk ke daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar dari daerah tersebut. Nah, sekarang kan ada tabel 1 mengenai migrasi neto negatif yang tertinggi di Indonesia. Tadi kan udah dijelasin kan ya bahwa migrasi neto negatif itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang keluar dari daerah tersebut lebih banyak nih daripada jumlah penduduk yang masuk. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tabel 1 ini, provinsi-provinsi dengan angka migrasi neto negatifnya itu tinggi dari tahun 1980 sampai 2010. Nah, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mendominasi sebagai provinsi dengan angka migrasi neto negatifnya yang tinggi. Terus kedua provinsi ini memang sangat banyak dalam mengirim penduduk ke provinsi lain. Ternyata selain kedua provinsi tersebut ada juga nih provinsi di Pulau Sumatera yang memang sering jumlah penduduknya itu keluar menuju ke daerah lain. Ada yang tahu nggak provinsi mana? Oke, provinsi yang terkenal tersebut adalah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kedua provinsi ini memang dikenal sebagai provinsi pengirim penduduk yang cukup banyak ke provinsi lain. Nah, selanjutnya pada tabel 2 ini menunjukkan migrasi neto positif yang tertinggi di Indonesia. Nah, tadi kan udah dijelasin kan ya bahwa migrasi neto positif itu artinya jumlah penduduk yang masuk ke daerah tersebut lebih banyak nih dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar dari daerah tersebut. Berdasarkan pada tabel 2 ini,
Provinsi-provinsi yang memiliki migrasi neto positif di Indonesia dari tahun 1980 sampai 2010 lebih banyak dari luar Pulau Jawa. Nah, dari sini itu menunjukkan bahwa migrasi yang masuk di daerah tersebut semakin banyak. Provinsi-provinsi yang mendominasi migrasi neto positif ini antara lain ada Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Terus ada yang khas nih ternyata dari migrasi neto positif ini. Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah tujuan migran sejak tahun 2000. Ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau. Posisi ini menggeser Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta yang menjadi daerah tujuan migran pada era 1980 dan 1990. Selain itu ada juga dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi daya tarik migran. Nah, terlihat posisinya yang terus menanjak dari tahun 1990 sampai dengan saat ini. Daya tarik di sektor pendidikan itu yang membuat daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah tujuan migran. Nah, itu menurut BPS tahun 2011. Jadi, pola-pola migrasi yang terbentuk dari arus migrasi recent dari tahun 1980 sampai 2010 di Indonesia itu menunjukkan 3 pola. Pola yang pertama adalah provinsi-provinsi yang memiliki angka migrasi neto positif, berarti provinsi tersebut penduduknya bertambah terus akibat dari penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk yang keluar. Provinsi-provinsi yang selalu menjadi tujuan para migran yaitu Provinsi Jawa Barat di Pulau Jawa, Provinsi Riau di Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, dan Sulawesi Tengah di Pulau Sulawesi. Provinsi-provinsi ini menjadi tujuan utama para migran baik yang berasal dari satu pulau maupun pulau lainnya. Nah, pola yang kedua itu adalah provinsi yang selalu memiliki angka migrasi neto negatif, yang berarti jumlah penduduk yang keluar dari provinsi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masuk. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada 2010 mereka berbalik menjadi migrasi neto yang positif. Provinsi-provinsi ini dari dulu memang terkenal sebagai provinsi dengan pengirim migran terbanyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Khususnya di Pulau Jawa ada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Pulau Sumatera ada Provinsi Sumatera Utara dan pulau lainnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, yang terkenal juga sebagai provinsi yang memiliki angka migrasi neto negatif tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta. Karena provinsi ini yang sangat kecil namun jumlah penduduknya sangat besar sehingga banyak yang berpindah ke provinsi lain terutama yang berada di dekatnya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pola yang ketiga yaitu Pulau Jawa yang masih menjadi tujuan para migran baik yang berasal dari Pulau Jawa itu sendiri maupun yang dari luar Pulau Jawa. Penduduk yang berada di Pulau Jawa juga berpindah antar provinsi saja. Pulau Jawa yang merupakan pusat perekonomian di Indonesia ini memang menjadi harapan para migran untuk memperbaiki kondisi ekonomi pribadi maupun keluarganya. Pola yang dimiliki sebenarnya tidak baik. Perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau selain Pulau Jawa harus lebih besar lagi. Pembangunan di luar Pulau Jawa juga harus perlu ditingkatkan agar para migran sebaiknya tidak keluar dari pulaunya atau bahkan provinsinya masing-masing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.